Ada rezeki yang halal dan ada rezeki yang haram. Setelah Hadrat Masih Maud salam datang ke dunia ini, beberapa revolusi yang telah beliau ciptakan, salah satu di antaranya adalah beliau menyampaikan bahwa apa yang dimakan oleh manusia berpengaruh pada perilakunya. Makanan yang dimakan oleh manusia berpengaruh pada perilakunya. Beliau alaihissalam memberikan contoh yang sederhana di dalam bukunya Filsafat Ajaran Islam. Beliau bersabda, orang yang hanya memakan sayur-sayuran atau vegetarian memiliki tabiat dan perilaku yang berbeda. Sebaliknya, orang yang tidak memakan sayur-sayuran dan hanya memakan daging melulu akan dijumpai di dalam tabiatnya sifat keras, kejam, dan kasar. Namun mereka yang memakan kedua-duanya, yakni sayuran dan daging, terdapat keseimbangan di dalam tabiat dan perilakunya. Ini contoh yang jelas yang Huzur alaihissalam sampaikan. Al-Quran telah menjelaskan topik ini. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, Kulu minat thayyibati, makanlah makanan yang thayyib, yang suci, wa'amalu salihah, dan berbuat baiklah. Apa benang merah dari kedua kalimat tersebut? Kenapa tidak dikatakan makanlah makanan yang suci, lalu berolahragalah, agar makanan yang sudah dimakan dapat tercerna dengan baik? Namun tidak difirmankan demikian kan? Melainkan difirmankan, makanlah makanan yang suci, dan lakukanlah amalan yang baik. Dengan menjelaskan dua kalimat tersebut secara bersamaan, maksudnya adalah untuk menjelaskan bahwa perbuatan baik akan terlahir jika seseorang memakan makanan yang suci. Jika seseorang memakan sesuatu yang tidak suci, jika seseorang memakan rezeki yang haram, ketika dicerna oleh tubuh, darah yang diproduksi dari makanan tersebut, yakni darah yang dihasilkan dari tercernanya rezeki haram, adalah darah yang menimbulkan perasaan yang haram juga, bukannya yang halal. Darah haram yang dihasilkan dari tercernanya rezeki yang haram akan mengalir masuk ke dalam otak, sehingga pikiran yang ditimbulkan oleh otak tersebut pun adalah pikiran yang haram, bukan yang halal. Bagian tubuh manapun yang dilalui oleh darah yang haram tersebut, bagian tubuh tersebut akan melakukan perbuatan yang haram, bukan yang halal. Adapun jika manusia memakan rezeki yang halal, memakan makanan yang suci, ketika makanan suci tadi tercerna di dalam tubuhnya, akan tercipta darah yang halal darinya. Darah yang halal tadi akan mengalir ke dalam otak, sehingga pikiran yang ditimbulkan oleh otak tersebut pun adalah pikiran yang halal, bukan yang haram. Ketika darah yang halal tersebut mengalir ke berbagai anggota tubuh manusia, maka berbagai anggota tubuh tersebut akan melakukan perbuatan yang halal, bukan yang haram. Begitupun anak-anak yang terlahir sebagai buah dari rezeki halal dan anak-anak yang diberi makan dari rezeki yang halal akan melakukan perbuatan yang halal, bukan yang haram. Adapun anak-anak yang diberi makan dari rezeki haram adalah keliru jika kita berpikiran bahwa anak tersebut akan melakukan perbuatan yang baik. Apakah rezeki haram tersebut diperoleh dari hasil mencuri, berdusta, menipu, memberikan keterangan palsu di pengadilan, mencurangi pajak? Apapun perbuatan buruk itu, Allah Ta'ala mengetahui apakah rezeki tersebut halal atau haram. Bahkan yang bersangkutan pun mengetahui apakah rezeki yang saya peroleh ini haram ataukah halal. Uang yang dihasilkan dari rezeki halal biasanya tidak disembunyikan di bawah karpet. Iya kan? Tidak juga disembunyikan di dalam sofa, biasanya disimpan di bank. Namun jika uang yang dihasilkan tadi statusnya haram, biasanya disembunyikan di bawah kasur, di bawah pot kembang, atau disembunyikan di tempat-tempat lain.